Kali ini saya akan menjelaskan sistem pendidikan dalam pemerintahan di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia terikat pada sebuah sistem. Sebab, sebagai makhluk sosial yang berkelompok, berorganisasi dan berinteraksi, diperlukan sebuah pengendalian untuk memastikan bahwa segalanya berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem berfungsi membantu serta mengarahkan pekerjaan manusia, termasuk juga sebagai pengawasan. Termasuk di dalam dunia pendidikan, ada sistem yang mengikat untuk dapat menggerakkan orang-orang berkecimpung dalam sektor tersebut. Apa itu sistem pendidikan? Kita semua tahu dan menyadari bahwa pendidikan sangat diperlukan di setiap individu masing-masing. Tanpa pendidikan, pengetahuan yang ada dalam selama berabad-abad ini akan menguap begitu saja. Maka setiap orang harus belajar sebagai bekal kehidupan di masa depannya. Karena pendidikan telah menjadi kebutuhan semua orang. Maka dibentuklah sebuah sistem yang mengatur dan menjadi standar mereka yang terlibat di dalamnya. Secara sederhana, sistem pendidikan dimaknai dengan sebuah kumpulan atau organisasi yang berada dalam suatu wilayah atau kesatuan pimpinan yang dipimpin oleh seorang pejabat eksekutif yang bertanggung jawab dan berlangsungnya pendidikan tersebut. Selain itu, sistem pendidikan memiliki berbagai macam komponen yang kemudian membentuk sebuah proses. Komponen tersebut antara lain prioritas pendidikan, peserta didiknya, manajemen dan pengelolaan, struktur organisasi, waktu, guru, dan fasilitas pengawasan teknologi, penelitian, dan biaya. Selanjutnya, komponen tersebut kemudian bekerja sama satu sama lain supaya sistem yang telah dibuat berjalan dengan sesuai dengan harapan. Perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari 4 jenjang. Yang pertama, sekolah dasar atau bisa disebut dengan SD, sekolah menengah pertama SMP, sekolah menengah atas SMA. Pada keempat jenjang tersebut, sekolah negeri mendominasi sistem pendidikan di Indonesia saat ini. Secara persentase mencapai 52%, selanjutnya 48% dimiliki oleh sektor swasta. Perkembangan sistem pendidikan di Indonesia sangat mencolok terjadi di setiap pergantian pemerintah, sebab lain kepala pemerintah, lain juga visi misi pendidikan yang dibawa. Selain itu, pengaruh transisi ekonomi negara mempengaruhi perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Bagaimana perjalanan dan perkembangan sistem pendidikan di Indonesia? Berikut rangkumannya. Bagaimana perjalanan dan perkembangan sistem pendidikan di Indonesia? Yang pertama, zaman kolonial. Seperti kita ketahui bersama, Indonesia mengalami masa penjajahan selama 3,5 abad oleh Belanda dan Jepang selama 3,5 tahun. Pada masa ini, sistem pendidikan di Indonesia dimulai dengan hadirnya sekolah rakyat yang diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia dengan kualifikasi khusus, yakni memiliki kedudukan sosial. Yang kedua, pasca kemerdekaan. Jika pada zaman penjajahan hanya murid tertentu yang bisa bersekolah, maka setelah kemerdekaan menjadi hak semua warga negara Indonesia bisa bersekolah. Pada pemerintahan Presiden Soekarno-Hatta dan Muhammad Hatta, sistem pendidikan di Indonesia mulai masuk ke dalam sistem pendidikan sekuler. Paling menonjol adalah pendidikan keagamaan, di mana agama Islam menjadi landasan menonjol. Hal ini didorong dengan organisasi agama yang sangat besar perannya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain kehadiran pesantren-pesantren yang ada di Indonesia, swasta juga mulai banyak hadir dan mulai diakses oleh masyarakat tanpa harus memandang status sosial. Sayangnya pada masa tersebut sekolah belum gratis atau tidak memungut biaya. Yang ketiga, Orde Baru. Pada era Presiden Soeharto yang dikenal sebagai Orde Baru, sistem pendidikan di Indonesia dalam kurikulumnya menitik beratkan pada pembangunan karakter murid dengan kewajiban penataran P4
bagi peserta didik, normalisasi kehidupan kampus, bina siswa melalui OSIS, Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, kuliah kerja nyata atau disebut KKN bagi mahasiswa hingga merintis sekolah pembangunan. Yang keempat, pasca reformasi. Sistem pendidikan di Indonesia pada masa ini terjadi perubahan pada hal peraturan atau kebijakan. Selain itu, pada masa ini juga sangat perhatian pada kualitas guru sebagai bagian penting dari sistem pendidikan di Indonesia. Caranya lewat sertifikat guru, sedangkan pada murid mengedepankan pendidikan karakter dan penyelenggara ujian nasional. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini dimulai pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sistem pendidikan di Indonesia menetapkan standar bahwa seluruh anak di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan setara. Maka diselenggarakan program bantuan operasional sekolah atau yang disebut dengan dana BOS. Dana beasiswa bagi anak murid yang tidak mampu dikenal dengan bidik misi. Berganti era Presiden Joko Widodo menitik beratkan pada kualitas sumber daya manusia atau disebut SDM agar bisa bersaing menghadapi pasar global. Sistem pendidikan di Indonesia kemudian menitik beratkan pada penelitian, pengembangan teknologi, dan pengembangan ilmu murni. Kemudian saya akan menjelaskan berbagai sudut pandang mengenai sistem pendidikan di Indonesia. Menurut PricewaterhouseCoopers, sebagai negara yang berkembang, Indonesia diprediksi akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2050. Salah satu penggerakannya adalah pertumbuhan kelas menengah yang bertopang tingkat pendidikan yang tinggi dan merata. Agar kondisi tersebut bisa terwujud, tentu berbagai persoalan yang terjadi di tanah air harus segera dapat diselesaikan. Seperti yang diutarakan Country Director Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo A. Chavez, bahwa kelas menengah memegang kunci untuk membuka potensi Indonesia. Kelompok ini di semua linear, termasuk dukungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan penduduk dan mempromosikan pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan akses yang luas ke perlindungan sosial. Indonesia memang terus berusaha untuk menyediakan pendidikan inklusif yang berkualitas tinggi. Sayangnya, Bank Dunia menyebut Indonesia masih tertinggal dalam hal melek huruf dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara lain.